mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau saya kaitannya dengan satu kepala sekolah yang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, biasanya saya selalu mengedepankan musyawarah bersama stakeholder yang ada di sekolah, diskusi mencari jalan yang terbaik. Dan kalau kaitannya dengan rujukan moral, biasanya saya bisa langsung mengambil sebuah keputusan untuk yang terbaik dan yang terbenar. Selanjutnya ya, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam rangka mengambil keputusan terkait dengan benar, kami selalu mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan dan kebenaran, agar antara satu dengan yang lain itu tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini sering kita kenal dengan istilah win-win solution. Dalam hal ini murid, misalnya murid mementingkan dan mengutamakan kepentingan murid adalah tujuan kami berada di sekolah ini dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data dan menentukan siapa saja yang terlibat dan bisa diajak untuk mengambil sebuah keputusan, agar keputusan yang kita ambil berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah berkolaborasi dengan manajemen sekolah, yang dalamnya ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada BK, guru, dan tentunya juga tenaga pendidikan dan orang tua, yang mungkin juga dengan komite. Itu adalah hal yang bisa saya anggap untuk menyelesaikan persoalan secara efektif. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan secara dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak, mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun memang keputusan apapun pada saya akan ada atau tidak melaksanakan yang saya putuskan. Pada orang seperti ini saya harus sabar, kita harus banyak berjiwa besar dengan cara mencoba memanggil, diajak diskusi dari hati ke hati agar orang tersebut bisa memahami dengan baik dan mau melaksanakan keputusan yang kita ambil. Kemudian, apakah
apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya memiliki target waktu tentunya dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah. Ya, tergantung kasusnya, kasus ringan, kasus sedang, ataupun kasus yang berat. Untuk kasus yang ringan, urgen langsung bisa diselesaikan saat itu juga, saya rasa bisa. Untuk kasus yang sedang, punya target waktu yang barangkali mungkin sedikit panjang, mungkin 1 sampai 2 hari. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berat, butuh data, butuh fakta, butuh bukti-bukti yang lengkap, mungkin bisa berhari-hari dalam mengambil keputusan ini, mungkin bisa sampai barangkali mungkin 3-5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus-kasus berat yang harus saya ambil. Namun saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ini, agar keputusan yang kita ambil nanti adalah keputusan yang memang efektif dan efisien dan memenuhi kriteria kebenaran dan kebajikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kaitannya dengan dilema etika yang terjadi di sekolah ini, tentu saja saya bukan seorang single fighter, artinya tarung tunggal. Saya punya stakeholder yang barangkali mungkin bisa kita jadikan sebagai wahana saya untuk mengambil keputusan. Di sekolah ini ada yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika. Pembelajaran yang dapat saya ambil tentu saja banyak. Dalam mengambil keputusan, saya harus menempatkan diri pada berbagai posisi, harus bisa memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, sabar, penuh dengan tanggung jawab, karena hal ini menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi pada orang lain yang nantinya akan berdampak pada keputusan yang telah saya putuskan. Saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan dapat memuaskan pada pihak manapun juga, karena diputuskan dengan transparan. Kembali lagi, saya juga selalu mengedepankan musyawarah. Yang terpenting bermusyawarah, berkoordinasi, mendengar banyak pendapat orang lain, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil insya Allah nanti bisa objektif dan bisa menguntungkan pada sebuah pihak. Terpenting adalah bahwa peraturan yang dilanggar dalam mengambil keputusan ini, maksud saya analisa yang objektif, yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak, itu tadi wawancaranya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat, semoga sukses. Mengganggu waktunya ya Bu Nadia. Ini saya dari SMA Negeri 1 Padangan, TGP Angkatan 10, Bu Gania, meminta waktunya untuk wawancara.
ya. Kesehatan. Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya kita dengan musyawarah ya, musyawarah dengan tim itu terdiri dari waka-waka biasanya. Karena itu yang memangku kepentingan di sini ya, tentunya saya dengan waka-waka, kemudian kita baru nanti memetakan mana yang menjadi dilema, mana yang itu adalah masalah atau kasus dilema etika atau yang bujukan moral, sehingga bisa mencapai jawaban yang pas, kemudian nanti kita carikan solusi bersama. Ya, berarti diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, baik, lanjutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, pasti semua kasus kalau itu berupa dilema etika, keduanya benar versus benar tentunya. Jadi kita perlu melihat yang pertama adalah prioritas, mana yang menjadi prioritas, kemudian yang kedua target, mana yang sesuai dengan target instansi kita, sehingga itu bisa menjadi jawaban yang pas dan kita bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu. Dan tentunya juga dengan bersama-sama dengan tim itu tadi, apa solusi yang terbaik untuk hasil dari dilema etika itu. Selanjutnya ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kita identifikasi kasusnya dulu, apa yang menjadi kasus ini, apa yang melatar belakangi kasus, kemudian yang ketiga siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, baru nanti kita lagi-lagi tentunya kita musyawarah. Nah, selesai dari musyawarah, solusinya kita dapatkan, kita komunikasikan mana yang menjadi solusi yang terbaik untuk masalah itu, kita komunikasikan dengan semuanya dengan baik gitu. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif untuk pengambilan keputusan tentunya adalah musyawarah. Nah, musyawarah, selesai musyawarah, mufakat, minim efek samping, ya kan? Kemudian kita komunikasikan. Musyawarah dan komunikasi. Itu musyawarahnya dengan pemangku kepentingan yang ada di instansi tersebut. Ya, dan juga komunikasinya dengan orang-orang yang terlibat dari kasus itu. Termasuk salah satu orang tua. Ya, bisa jadi kalau kasusnya berhubungan dengan orang tua. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya karena yang pertama bisa jadi kita akan melihat ini ya, ke sisi kemanusiaan itu tantangannya, terus rasa peduli itu yang menjadi tantangan. Tapi tentunya semuanya itu harus sesuai dengan target instansi, mana yang paling prioritas, mana yang belum, itu yang menjadi jawaban. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? Kalau kita sama-sama ada jadwal, tentunya kita kan punya waka-waka juga. Nah, pastinya kita komunikasikan dulu seperti itu. Dan tapi biasanya tentunya ada prioritas juga. Jadi prioritas mana jadwal yang paling pertama kali yang memang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan, maka itu menjadi prioritas. Nah, untuk hal yang sangat mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan tentunya itu harus saya sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi apabila itu bisa diwakilkan, maka akan saya komunikasikan dengan waka-waka yang ada. Berarti prioritas. Kemudian adakah atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Guru yang ada di sini, faktor dari luar
dengan wali murid, ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, tentunya yang pertama adalah kita bisa menjalin komunikasi dengan baik ya antara semua sivitas akademika yang ada di madrasah ini, kemudian menjadikan orang tua sebagai partner, kemudian menjadi pendidik yang kompeten, yang terus menggali kualitasnya, terus menjadi pendidik yang sabar dalam menangani segala macam kasus yang ada di madrasah, karena pastinya dengan kita mampu pendidikan di sebuah instansi akan ada banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan, bisa jadi dengan guru, murid, wali santri, dan itu tentunya perlu yang namanya kesabaran untuk bisa menangani semua kasusnya. Ya, terima kasih Bu. Ini tadi atas wawancaranya, tentunya juga pengalaman juga buat saya nantinya. Siap-siap Untuk kedepannya, maaf mengganggu waktunya. nggak ganggu sama sekali. Terima kasih waktunya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.